Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, dimana kali ini videonya tuh bakal beda banget. Jalan-jalan ke kota Depok sama Akamsi. Video kali ini bakal, wah gila sih. Nah sebenarnya tuh gue udah dari lama guys, pengen cerita ini sama kalian tentang arti RJ5, terus juga kisah perjalanan bikin RJ5. Tapi konsepnya tuh belum nemu. Hingga akhirnya nggak sengaja gue nemu nih kira-kira konsep yang pas buat gue bercerita, yaitu Draw My Life. Jadi langsung aja kali ya, gue nggak bakal lama-lama, kita mulai nih videonya. Nama lengkap gua ada tuh bagusnya. Gue lahir di Jakarta bulan Oktober. Ya anak tahun 90-an lah kalau kata orang-orang. Kebetulan gua anak pertama. Tapi pas nyokap gua lagi ngandung belum 9 bulan, tiba-tiba air ketuban gua pecah. Mau gak mau, makanya gua harus segera dilahirkan. Untungnya gua masih bisa diselamatkan, dan lahirlah gua di waktu subuh. Gue besar jadi anak yang periang dari waktu TK sampai SD. Bokap gue tuh suka nonton film-film horor zaman itu ya, macam Susana dan lain-lain lah. Jadilah gue ikutan juga tuh nonton. Sampai cita-cita gue saat itu pengen jadi Pak Haji, yang menurut gue tuh keren banget karena bisa ngalahin setan-setan. Ya maklum lah, anak kecil. Seiring berjalannya waktu, cita-cita gue tuh berubah, pengen jadi pemain bola. Gue suka banget sama AC Milan, terutama sama Pippo Inzaghi. Ditambah lagi, waktu SD, nyokap gue itu nyuruh gue belajar yang rajin. Karena gue lahir di keluarga yang gak kaya. Jadi nyokap gue itu selalu bilang, kamu harus jadi orang pintar, biar dapat sekolah negeri unggulan. Jadi ibu nanti bayar sekolahnya gak mahal. Makanya tuh dari dulu kalau sampai nggak dapat ranking di sekolah, pasti gue udah diamuk-amuk sama nyokap gue. Ya hasilnya nggak sia-sia sih, gue selalu dapat ranking walau banyak air mata dalam proses tersebut. Nah di sini ketika udah masuk SMP dan SMA, nyokap gue tuh udah nggak terlalu gimana-gimana banget ya masalah ranking. Yang penting gue udah dapet sekolah negeri favorit aja pada saat itu dan lulus tepat waktu. Hingga nih akhirnya gue berhasil masuk tuh universitas idaman gue waktu itu, yaitu Universitas Indonesia. Senengnya bukan main ya, tapi kebanggaan itu hanya bertahan sebentar aja. Karena pas semester 1 gue tuh malah kebanyakan main. IPK gue drop dan orang tua gue yang semakin tua udah mulai masuk masa pensiun. Jadilah gue gak punya duit buat bayar kuliah. Di sini mulai masuk masa-masa krisis dalam hidup gue. Gue tadinya periang, easy going, mendadak itu harus ngelihat nyokap gue tuh sampai nangis-nangis, minjem utang kiri kanan ke saudara, ke temen-temennya buat bayar kuliah gue, dan tentunya buat biaya hidup gue. Ketika di kampus pas gue lagi terpuruk, gue tuh ngelihat temen-temen gue tuh lagi pada mulai seneng bawa mobil ya, hangout di tempat-tempat kekinian. Ya gue sih boro-boro bawa mobil, gue tuh cuman bisa mangap doang. Karena emang dompet gue isinya cuman 10.000 saat itu. Masa-masa itu bener-bener gue jadi sering sendirian, sering ngelamun. Karena emang hidup gue tuh bener-bener berada di titik terendah. Kalaupun gue masih bercanda di luar, ketawa ketiwi, ya itu hanya untuk menutup hati gue yang emang lagi sepi. Gue pun bertekad harus bangkit dan ngebahagiain nyokap gue sama adek gue si Ivan. Jadi gue pengen naikkan IPK gue biar jadi cum laude. Dan tentunya gue harus nyari duit sendiri buat biaya hidup.
Jadi mulailah gue jadi tukang ojek saat itu. Gue ngojek nih nganterin orang ke kantor. Abis itu gue pergi ke kampus buat belajar, kuliah. Abis itu gue juga jualan baju bola. Dan tentunya gue harus belajar ya kalau mau UTS dan UAS buat ningkatin IPK gue yang sempet drop. Gue sempet cerita ke teman gue perihal kehidupan gue yang lagi sulit. Sialnya pas gue sama dia lagi di kantin, tiba-tiba ada seorang teman gue yang cewek nyeletuk. Oi Jar, gimana ngojeknya hari ini? Bener-bener bangke temen gue. Dia malah cerita ke cewek-cewek perihal gue ngojek dan lagi kesulitan uang. Tapi ya gak apa-apalah, ngojek kan yang penting halal. Bertahun-tahun hidup gue tuh udah mulai terbiasa ya sama hidup kayak gitu. Dan alhamdulillahnya kehidupan gue tuh mulai berubah. Nilai gue meningkat drastis, skripsi gue bahkan dapat nilai A. Dan gue lulus dengan nilai memuaskan. Setelah itu gue mulai nyari-nyari kerjaan beberapa kali. Hingga akhirnya gue masuk ke sebuah perusahaan plat merah. Di situ gue belajar banyak hal. Jadi analyze claim marine hull cargo offshore aviation. Pusing kan kalian? Ya sama, gue pas masuk juga pusing banget. Tapi lama-lama gue mulai suka sama pekerjaannya. Sambil kerja gue tuh mulai nyalurin hobi gue ya. Jadi gue tuh suka menulis sama suka ngomong-ngomong kayak jadi presenter TV gitu. Untungnya saat itu udah ada YouTube. Karena emang beberapa temen gue sukses juga bikin Instagram sama YouTube di mana follower mereka tuh sampai jutaan. Jadilah gue juga bikin YouTube tuh sama adek gue si Ivan di tahun 2016. Dimana si Ivan ini bisa ngelengkapin sisi kekurangan gue, terutama dalam hal visual dan editing. Awalnya kita tuh bikin konten vlog, sketsa komedi, dan juga udah ada Om Mamat, obrolan malam Jumat di tahun 2017. Dimulailah tuh perjuangan gue di YouTube. Hidup gue mulai no life, karena tuh gue pulang kerja malam. Abis itu gue langsung bikin skrip, syuting. Nah gue baru bisa tidur tuh tengah malam. Nah paginya gue udah berangkat kerja lagi. Dan itu terus berulang. Hari Sabtu Minggu pun yang notabene-nya libur, gue fokusin buat bikin konten. Setiap ada temen, keluarga ngajakin pergi, sebenarnya tuh gue pengen ikut mereka, tapi ya harus gue korbanin buat bikin konten. Dua tahun berlalu, view YouTube gue ya paling cuma 5.000, subscriber juga belum 10.000. Boro-boro balik modal, yang ada malah terus-terusan ngeluarin modal. Gue pengen nyerah, kesel sama keadaan, gak ada gunanya juga. Keluarga besar gue juga bilang, ngapain sih bikin YouTube? Emang ada pendapatannya? Udah bagus kerja di plat merah. Teman-teman gue juga banyak yang ngetawain. Om Mamat, apaan sih? Kurang kerjaan banget lu. Tapi gue gak nyerah. Gue ngerasa ini jalan hidup gue. Gue mulai coba tuh ikut lomba-lomba vlog yang diadain pemerintah sama perusahaan swasta. Untungnya gue banyak juara di sana, yang akhirnya ngebuat gue semakin semangat menekuni bidang ini. Salah satu penghargaan yang gue bikin semangat itu, jadi gue waktu itu menang lomba guys. Salah satu jurinya itu Mbak Najwa Shihab. Dan gue pernah juga dikasih penghargaan sama Bapak Sandiaga Uno waktu masih jadi wakil gubernur. YouTuber kita mudah-mudahan bisa mendiskriminasi berita-berita yang memotivasi dan tentunya tayangan-tayangan karya-karya yang terus bisa membangkitkan inspirasi buat sukses. Itu benar-benar bikin gue semangat banget dan mulai makin banyak tuh yang ngedukung gue. Tapi ya masih banyak juga suara sumbang. Kayak keluarga besar gue yang emang notabene masih konvensional mereka. Hingga akhirnya gue tuh mutusin buat resign dari kerjaan gue dan pengen berkarir jadi full time content creator. Jadilah gue resign kerja di tahun 2019. Ya walaupun YouTube gue belum ada penghasilannya sama sekali saat itu. Orang tua gue bingung, keluarga juga bingung. Kalau lagi pada ngumpul, gue tuh selalu dinasehatin. Jar, kamu tuh mau jadi apa sih di masa depan? Kamu itu cowok loh, anak pertama lagi. Tapi ya inilah RJ5, sesuai namanya, inilah jalan hidup yang harus gue jalani. RJL5 atau Raja Wali 5.
Dimana burung Raja Wali itu adalah burung yang terbang tinggi. Tapi ada saat-saat dimana burung itu cuma punya dua pilihan, antara hidup atau mati. Saat itu burung Raja Wali harus berganti paruh dan kulitnya dengan rasa sakit luar biasa. Kalau dia nggak bisa menahan rasa sakit itu, dia akan mati. Tapi kalau dia bisa melewati masa-masa sakit itu, burung Raja Wali akan kembali terbang tinggi. Itulah RJL. Ketika nanti kita bisa terbang tinggi, dasar kita tetaplah 5 sila dari Pancasila. Karena emang dari SMP sampai kuliah gue tuh ada di sekolah negeri, makanya salah satu pelajaran yang gue suka adalah sejarah. Dan seiring berjalannya waktu, gue sama adik gue si Ivan berhasil mendapatkan subscriber 100.000 hingga 1 juta. Itulah sekilas perjalanan gue guys, RJ5 dan Fajar Aditya. Semoga gue bisa ngebuat konten-konten yang terbaik kembali untuk kalian semua.